Oke, kita lanjut kembali untuk pembahasan Chang I. Ini sudah masuk ke inti. Chapter 4 pertanyaan nomor 11 sampai nomor 11 ya? Sampai 16 ini, Wing. Karena kan biasanya kan 5 pertanyaan, 5 tapi ini tanggung bener ini. Tanggung ya. Langsung dihabisin aja, Wing. Oke. Yuk, kita nomor 11 ya. Mengapa latihan Taoyingsu dapat mencegah perut gendut? Nah, ini dia. Coba ya cek perutnya dulu. Karena kalau sudah mencapai Qigong, selaput-selaput dalam perut akan dapat pulih dari kekendoran. Dan dengan latihan kekuatan gaib, itulah akan menjadi singset kembali. Gitu. Asik dong. Ya. Kita seksi terlalu. Teorinya begitu. Tapi banyak yang gede-gede, Wing. Itu berarti nggak rajin Ayo latihan. loh, masa cowok Susah, hamil, ya, cowok hamil jalan. Duduknya di belakang meja terus soalnya ada kerjaannya cuma dikit-dikit kita ketik ya kan. Nah, makanya itu kan karena Qigong kita itu kan konsep dasarnya itu ada ini loh, tuburnya ditarik, perutnya dikecilkan. Di Kang Suktu lah. Ya toh, di Kang Suktu itu. Nah, kemudian pada saat itu loh, tandiannya itu di kepal ya. Memang betul-betul urat yang dalam gitu loh. Jadi Dilatih. otot-otot dalam itu gini loh, dilatih beneran. Itu jadi kuat gitu loh. Makanya perut nggak mungkin gendut gitu. Waduh, kalau perut gendut jalat lah. Nggak pernah latihan. Nggak pernah latihan nih. Perut Ya. kecil nih. Kebanyakan nasi. Kurangan sayur. Parah. Kecuali mungkin udah umur laula lah ya. Iya. 70 tahun ke atas Tekan juga agak nggak bisa. susah, betul. Ya tapi ya jangan gede-gede lah ya teman. Apalagi yang belentung ya kalau bahasa Alah, Jawanya. iya, 4 bulan hamil boleh lah ya, jangan 4 bulan hamil boleh, jangan yang 9 ya. Janganlah gitu loh. Itu biasanya enggak sehat. Kalau perutnya gede itu enggak sehat biasanya. Ya, Pasti. untuk cowok ini bahaya. Gitu loh. Ya. Oke, nomor 12. Oke, nomor 12. Mengapa setelah belajar Taoyingsu tidak takut lagi gangguan-gangguan iblis atau setan? Karena yang bisa Taoyingsu dapat mengundang dewa-dewi. Malah dalam keadaan penuh kesadaran dapat merasakan datangnya dewa-dewi. Dewa-dewi lalu melatih Anda dengan Shenkong. Sukma mendapatkan kekuatan. Iblis setan tidak akan berani mengganggunya. Gitu. Ya. Kan ujung-ujungnya kan mau tidak mau kan penghuni raga Yensen ini, Sukma ini harus bisa dikuatkan. kokoh, bisa kuat. Kalau ini kamu tidak bisa kokoh, percuma. Gitu loh. Ya toh. Nah, untuk supaya kokoh ini kita punya Shenzhen, dia membantu kita Dalam latihan dalam ya. latihannya. Itu loh. Ini yang hebat kalau saya Makanya bilang. banyak orang yang kesurupan itu karena kan tidak kokoh. Ini goyang Itu dia. Yensennya lemah Yensennya. ya. Iya. Makanya Sehingga dia gampang sekali. ditempeli. Iya, gitu loh. Ini sih. Atau, makanya ini Shenkong ini penting. Jadi kita tiap hari kalau sudah ini kan latihan pagi, malam, ya toh. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah Jingzhou-nya nantinya. Mau tidak mau itu harus duduk diem sudah, gitu loh. Kadang-kadang juga saat kita lagi latihan kita juga mengundang nggak sih yang Yang dimensi lain, Ya. yang apa? Hmm. Yang Malah sering- dateng gitu. Malah dateng. Ngintip kita lagi ngapain Oh, gitu. ya. Ada juga nggak sih kayak gitu? Kadang-kadang ada. Kalau yang tidak berniat jahat, biasanya mereka bisa mendekat dengan tujuan adalah ikut menikmati hawa atau Environment energi ini. Ya. positif yang kita ciptakan, Ya, environment sehingga kita. dia mendapatkan kekuatannya gitu loh. Oh, nebeng. Nebeng. Iya, Oh. karena dia sendiri nggak bisa menciptakan itu, Mengkondisikan itu. nggak bisa menciptakan Ya, kondisi soalnya itu. anak pernah cerita dia waktu Ya. di luar kota Jogja itu mah katanya ada yang Ngintip-ngintip. dia di atas gunung Ya. kan eskul kan biasanya Ya. kan atau field trip sekolah. Dia cerita kok ada yang samperin ya, dia bilang gitu. Ya. Ya. Karena dia Ada pengen siapa? tahu. Kamu siapa, Dek? Ditanya gitu. Ya, pengen tahu. Lagi Yang latihan bisa dulu kan yang menciptakan samperin, ya. kondisi ini Ya, kitanya kita. ya. Iya, Karena ada karena Shenzhen kita ada yang Shenzhen yang ngajarin. ngajar. Jadi Oke. secara tidak langsung pelan-pelan kamu diajari. Mungkin kayak lampu cahaya di Ya. kejauhan dan bikin penasaran gitu ya, Ah. pengen datang Bisa. melihat dulu juga ya. Ya. Dan menikmati ini indahnya atau menikmati energi Hawanya positif ini yang dibawa ya. betul. Oh, oke.
Oke. Hebat ya kalau Jadi nggak usah dipikir-pikir takut ya kalau. Kalau datang jadi nggak usah takut ya, benar nggak Makanya sih? harus latihan Paling mental kaget. juga. Diajak berteman aja ya. Betul. Nah, kita ini kan biasanya takut karena dapat inputan dari kecil bahwa kalau setan itu atau Ya, ini tuh ya. adalah jahat, nanti ini itu. Jadi akhirnya kita belum Kita sendiri ketemu aja takut. sudah takut. Sudah takut, itu salah. Belum ketemu udah takut, Sudah jadi takut. waktu Iya. ketemu lebih Salah. takut lagi. Itu sudah salah. Iya. Gitu. Oke, nomor 13 ya. Apakah bedanya Tao Ing Suk dengan hipnotis? Bedanya Tao Ing Suk adalah dalam keadaan sadar, sedangkan hipnotis dalam keadaan tidak sadar. Nah, nanti teng tidur. Kalau orang gitu. yang belajar Tao Ing Suk bisa dihipnotis nggak? Loh, gini ya. Kalau Ada yang pernah menurut coba? menurut teorinya ya, gitu loh. Hipnotis itu orang yang tidak bisa dihipnotis adalah orang yang pinter, yang jenius, yang pinter sekali, atau yang goblok sekali. Oh, Itu gitu. nggak bisa kena itu. Iya, orang yang pekok gitu ya, orang bilang pekok. Bahasa Jawanya pekok. Gitu loh, yang sudah lah, yang dia tidak mau pakai otak, tidak mau ini ya toh, dia apa-apa ini tidak bisa. Ini tidak bisa dihipnotis. Ini teori hipnotis ya. Nah, toh, orang yang pintar sekali otaknya goyang terus, tidak bisa dihipnotis. Yang bisa dihipnotis yang 85% ini, yang tengah-tengah. Oh. Pokoknya mau ikut aja sudah jadi aja. Kena aja dah. Ini kebanyakan yang kena gitu. Itu. Kayak sekarang kan ada apa hipnoterapi, Iya. ada kayak gitu kan, psikologi kan sudah ada mulai teori Mulai seperti teori itu. seperti itu. Karena apa? Karena yang diambil 85% ini. Ah. Coba orang yang duablek bener-bener yang kayak sapi beneran tuh. Atau Hipnotis. bisu tuli udah nggak bisa lah. Nggak bisa, Nggak bisa hipnotis disuges nggak ya kan? mau. Nggak bisa. Ini kalau Gitu. Tao Ing Suk ini sadar ya. Sadar gitu loh. Jadi kita ngerti, oh iya ya. Jadi yang diperhatikan adalah dimensi lain itu ada kekuatannya. Itu loh. Ini yang paling pokok gitu loh. Dan merasakannya dengan sadar, bukan Ya, dengan dengan tidak Nggak sadar. sadar. Nggak sadar. Dia merasakan sendiri Ah, aja. gitu loh. Itu. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 14 ya. Apakah maksudnya kegaiban dewa-dewa seperti listrik untuk membuktikannya dapat dengan cara Tao Ing Suk? Artinya, kekuatan dewa-dewi ini tidak akan kelihatan atau tercium baunya, sehingga seakan-akan tidak ada. Untuk membuktikan kekuatan tersebut sudah cukup dengan belajar Tao Ing Suk. Ya, itu. Jadi ya mau nggak mau gitu loh. Tao Ing Suk ini kan gitu loh. Ya, karena buku ini kan memang untuk menjelaskan bahwa Tao Ing Suk ini loh, ya yang dulunya memang begitu dirahasiakan sekarang dibuka. Nah, ini loh kekuatan yang ada, bisa dibuktikan dan dalam kondisi sadar. Itu doang. Ya, seolah-olah kayak kesetrum ya. Ya seolah-olah dianalogikan seperti aliran listrik kan, Ya. nggak kelihatan, nggak ini, tapi Nah, itu bisa nyala tuh ada. adanya. Coba dipegang, pasti kesetrum. Iya. Hampir kesetrum, aduh ya kan. Oh ada dia Ada ternyata. dia, gitu loh. Atau masa kayak dulu saya pernah kerja di Solo ya toh, monyet itu loh ya toh, kan itu disetrum tayang dia lompat. Habis gitu kalau kita mau Ini masa kecil waktu sekolah ya. waktu Kan kerja, bosnya itu Oh, gitu. ada bosnya mau ada percobaan. cobaan. Nah kemudian sesudah itu monyet itu dikasih kabel kecil aja, wah ketakutannya ampun, padahal cuma kabel doang. Sudah diasumsikan sama Iya dengan sama dengan yang dengan- kesetrum gitu loh. Itu lucu. Oke, saya lanjut ya nomor 15 ya. Apa artinya mengertikan diri juga mengertikan lainnya sehingga tercapai tingkat yang tinggi? Artinya, jika kita sudah mengerti apa yang baik, misalnya Tao Ing Suk, hasilnya baik sekali, maka kita harus membuat orang lain mengerti supaya sama-sama dapat menikmati sehingga sama-sama menuju ke panjang umur. Ini pun merupakan suatu jasa untuk diri Anda terhadap Tao-nya, akan banyak gunanya sehingga dapat maju selangkah lagi dan meningkat. Nah, ini kan kalau di dalam Mandarinnya itu kan uji uren. Gitu loh. Ya toh. Nah, seringkali kan kita ini sulit karena apa? Karena sadarkan diri, sadarkan yang lainnya. Ini kan setengah mati. Gitu Aku loh. aja belum bisa. Lah gimana iya, dong? masa nyadarkan orang lain kok ya sok pinter, Iya nah kan kan? susah. Gitu loh. Makanya kan di sini kita hanya
mencoba untuk mengajak yuk sama-sama. Nah, gitu loh. Ini poinnya di situ. Sehingga apa ya, dapatkan amalnya, dapatkan ya toh prospek powernya. Nah itu. Mungkin bisa maksudnya digunakan dalam skala kecilnya dulu kali ya, pengertian iya. seperti misalnya contohnya kalau misalnya saya tidak mau berbohong atau tidak suka mengelukain orang ya kan ya toh, karena saya tahu rasanya pernah dilukai kan gitu kan, itu mungkin adalah yang tindakan yang kelihatan paling sederhana dulu ya, yang tindakan kita sehari-hari ya jadinya ya. Ya, itu yang uji udah. Nah, salah satunya juga kalau kita kan misalnya kalau mau minum teh, kalau kita nggak pernah ngerasain teh, mana kita bisa minta orang lain untuk minum gitu loh. Seolah-olah kayak meracuni orang kan, kita nggak ngerti. Jadi cobalah kita minum sambil kita sesudah itu baru kita bisa sharing. Jadi kita mengerti baru kita bisa sharing ke orang. Jadi juga jangan terlalu minder dan merasa diri sendiri belum mampu kan, masih ada skala-skala kecilnya bisa dibagikan ya. Kita jangan merasa paling ngerti sendiri karena sebenarnya tuh pengertiannya sangat luas, nggak ada batas. Nah ini yang agak susah. Tapi kalau kita mau berpikir wah luas sekali, kita nggak akan pernah nyampe di situ. Ya akhirnya kita cuma berhenti sampai saat itu. Padahal kalau kita nggak jalanin, kita akan nggak ngerti. Seperti juga waktu kita sekolah ya, kalau kita nggak belajar, kita nggak akan bisa menjelaskan ke orang lain gitu loh. Nah, untuk menjelaskan ke orang lain kita harus belajar dulu kan, balikannya seperti itu kan gitu loh. Intinya kita duluan. Kita duluan baru. Betul. Ya walaupun satu step kecil nggak apa-apa gitu loh. Jangan kita mengharap kita harus ngerti the whole picture. Nah, itu contohnya salah satu kayak waktu ya. Sefu tuh paling sering ngajarin ya. Masalah tepat waktu, ya kan? Waktu. Hal yang sederhana. Paling sederhana, saya selalu inget banget hal itu, kedisiplinan waktu ya kan itu. Kalau sudah jam 7 kamu janji datang ya jam 7 kamu harus hadir datang. Gitu. Kalau waktu aja kamu tidak bisa tepati, apalagi yang mau kamu lakukan ya kan? Nggak usah ngomong yang lain. Nggak usah ngomong yang lain deh ya kan? Dan juga gini loh ya, kalau kita ini si Utau ini ya, kalau saya perhatikan banyak dari kita ini nutup gitu loh, ya, gitu loh. Kalau pemahaman saya adalah gini, ya, kalau kita mau belajar sesuatu, habis kita pelajari, kita bisa nggak ngomong sama orang lain. Oke, kadang-kadang itu perlu verbal skill dan keberanian ya. Ngomong sama orang lain, itu kita akan lebih ngerti sebenarnya. Begitu ngomong, oke lah. Misalkan kita masih ruwet, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan harus bisa ngomong sama orang lain. Makin sederhana. Kayak susun anagram. Makin susun puzzle itu. Gitu loh. Ini yang kita harus bisa belajar dari situ. Jadi baru bisa ngerubah diri. Kalau enggak bisa ngerubah. Kamu baca, kamu mengapa? Oh, saya sudah ngerti. Begitu mau ngomong sama orang, lah kok berhenti. Kalau ngomong sama orang lain masih lebih gampang daripada disuruh maju. Iya, apalagi mau ngomong di podium. Langsung blank deh gitu langsung. Ini yang harus gitu loh. Apalagi kalau kita orang Asia ya, kalau saya perhatikan, itulah diem semua gitu loh. Lah kan aneh gitu. Nggak boleh begitu. Jadi kita coba ngomong. Begitu kita ngomong, bisa enggak kita ngomong itu sederhana. Kepada siapapun kita bisa. Wah, itu jadilah kamu. Gitu loh. Ya toh, kalau enggak kamu menganggap aku sudah ini tapi enggak ketahuan gitu loh. Oke, saya lanjut ya, nomor 16 ya, terakhir ya. Belajar tahu apakah ada tingkatannya. Tentu ada tingkatannya. Yang baru belajar dapat latihan Tao Ing Suk dan mungkin ada kegaiban-kegaiban. Itu tingkat pertama. Sesudah beberapa bulan atau beberapa lama sering mendengar ceramah-ceramah, pengertian tentang kedewaan sudah cukup luas dan mendapat bimbingan-bimbingan hingga mencapai hasil tertentu. Ini baru mencapai tingkat menengah. Untuk mencapai tingkat tinggi atau super harus mempunyai nasib tergantung bawaannya atau keuletan, kemantapan hati, jasa-jasa tinggi baru dapat mencapainya. Tingkat ini sangat jarang yang bisa mencapainya.
Oh. Tambah lama tambah susah. Tambah susah. Yang mana ada tambah lama tambah gampang. Soalnya tambah tinggi kita kan pergi. Ya, karena kan semua juga harus berbalik dengan apa yang kita pelajarin bisa nggak kita praktekkan dalam sehari-hari. Itu yang susah dalam ajaran kita ya, saya rasa ya. Yang menilai bukan manusia loh. Jadi bukan menghafal, dan kalau hafalan doang mungkin lebih mudah. Saya cuma A B C D E F G atau seperti saya menghafal kali-kalian ya kan ya. Nah saat mempraktekkannya dan kita sendiri bawa karakter kita masing-masing dan dia terlahir dengan kekurangan masing-masing juga. Itu yang sulit. Itu yang makanya kan orang ngomong ya, kalau kita siu tahu itu ya kebeningan batinnya ini yang ditumbuhkan. Ya, bukan kita cat putih. Nggak ada hati di cat putih, dibedain nggak bisa. Cat hitam, oh ini kambing hitam, cat hitam, yang putih dihitamin juga. Nggak bisa gitu loh. Ya karena ini harus mekar dari dalam. Makanya kalau dia memang betul-betul mekar dengan baik ya, batinmu itu nggak ada goresan. Batin ada goresan satu aja garis hitam. Pada saat kamu cincau meditasi ya, nggak bisa. Udahlah, moyung, nggak ada gunanya. Oh saya itu bisa ngerasakan kok. Lah ini sialan ini yang aneh. Karena harus mekar. Ini yang tidak bisa. Kalau kamu betul-betul mekar sendiri dari dalam, bening mekar sendiri, ini loh menjadi. Tidak bisa. Tidak bisa. Percuma. Tapi sebagai manusia kan kita masih terpengaruh terhadap kondisi dan keadaan kita di kehidupan sehari-hari ini ya. Pasti. Ini yang kadang yang membuat sulit. Betul, pasti. Makanya kan kadang-kadang kan karakter. Ya kan gampang misalnya kita lebih mudah emosi ya kan ya toh. Senggol dikit udah bacok ya kan ya toh. Apaan sih gitu ya kan, udah hantem-hanteman dulu ya kan. Dan susahnya adalah tingkatan ini tuh bukan tujuan kita sebetulnya. Harusnya ini yang harus kita hati-hati gitu loh. Kebanyakan orang kan berpikir mau wahnya, dia kejar tingkatannya. Bukan itu ya. Sebenarnya bisa kelihatan dengan kayak kita bergaul, ini orang dengan waktu bertambah mateng, dengan bertambah wise, terus yang tindakan-tindakan dia sehari-hari itu misalnya dari zaman dulu tuh misalnya seminggu ini lupa bangun pagi atau nggak sih kan, dengan waktu mungkin dia seminggu cuma 3 kali dia telat bangun dan itu kelihatan dengan sebenarnya pelan-pelan ya. Harus gitu kok kita geser. Tapi kan kelihatan sih kalau tingkatannya katanya tinggi tapi kelakuannya itu nggak menunjang dia tingginya, mana bisa sih? Ya baliknya lagi adalah konglinya. Karena kongli ini kan yang paling penting buat diri kita sebenarnya gitu loh. Nah kalau kongliknya kita nggak kuat, ya walaupun tingkatan tinggi nggak ada kongliknya gimana ya? Jadinya akhirnya apa yang tidak punya konglik meter sih gitu ya. Nah, itu dia. Dalam konteks tingkatan tinggi ini adalah pangkat, jabatan. Kalau misalkan kita ngomong adalah Wangi tingkat 1, 2, 3 kan ini ya gitu loh. Tidak ada gunanya, percuma. Kalau saya melihat ini kok percuma. Bisa aja seorang GM atau seorang direktur tapi malahan lebih kacau daripada misalnya sales manager dia gitu ya. Nggak bisa. Ya, kacamatanya masing-masing beda lah ya. Kalau saya bilang, cuman ya kita kan siu tahu itu tujuannya apa sih sebetulnya gitu aja. Jadi jangan hanya dilihat pangkat ya, tapi maksudnya harus dievaluasi secara individual orang itu saja gitu ya. Benar nggak? Maksudnya kita tuh maunya apa gitu loh. Kalau kita mau siu tahu yang benar kan harusnya kan arahnya itu bukan di situ lah gitu loh. Mana hati-hati ya tahu gini loh ya. Banyak tahu ya meskipun tingkatannya tidak tinggi tapi dia bisa lihat loh auranya. Mampus kamu kalau dilihat ya. Dan komunikasi dengan listennya lebih akurat. Misalkan kita lihat dari sini, kelihatan kok walah kamu ininya boleh tinggi tapi kamu lihat di sini hitam kok ngomong apa gitu loh, kayak gitu-gitu itu bahaya kamu gitu loh. Intinya itu kebeningan batinnya gitu loh, itu bahaya. Jadi bukan sesama manusia ini lah ya. yang nilai bukan yang sini ya kan, bertiga bukan horizontal kan, harus di atas gitu loh. Itu aja gitu. Oke, sampai di sini nih chapter 4 sudah finish. Selesai, Masuk chapter 5 ya. Sampai di sini, thank you. Thank you. Perjalanan spiritual Tao datang di Senin, pergi di kangenin. Bye bye.